Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya Muhammad Wayan Syafi'i. Di episode kali ini kita akan mengobrol soal satu hal yang mungkin sering kita dengar tapi jarang benar-benar kita renungkan, yaitu kenapa sih kita harus terus belajar. Belajar itu bukan cuma soal duduk di kelas, nyatet, lalu ujian, tapi tantangan bagaimana kita memahami dunia, berkembang sebagai manusia, dan berhenti tumbuh. Bahkan setelah lulus sekolah atau kuliah. Hari ini kita akan bahas kenapa belajar itu penting. Gak peduli berapa usia kita, kerja di mana, atau sedang dalam fase hidup apa. Karena sejatinya hidup sendiri adalah ruang belajar yang gak pernah tutup. Mau tahu lebih lanjut? Mari kita dengar dan simak terus. Mohon perkenalkan diri, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ilham, asal dari tinggal di Ngampel, Jatirejo, Karanganyar, Demak. Oke. Menurut kamu apa arti sebenarnya dari mencari ilmu di zaman sekarang, Mas? Arti dari mencari ilmu di zaman sekarang itu seperti mencari rezeki lah. Hampir sama pentingnya sih. Cuman dalam artian mencari ilmu itu untuk kesuksesan, oke. Untuk kepahaman, untuk mengayomi hidup dan lain-lain lah. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Apa bedanya mencari ilmu dengan hanya sekedar menghafal pelajaran, Mas? Kalau mencari ilmu dalam sekedar hafal ya nggak masalah sih. Ya cuman kalau hafalan kan bisa ingat lah kalau dilalar terus. Seenggaknya ingat walaupun sedikit. Udahlah, itu aja cukup. Kalau Mas dengar kata ilmu, apa yang langsung terlintas di pikiran Mas? Kalau saya mendengar kata ilmu, yang terlintas di pikiran saya ya belajar. Belajar dan belajar. Menurut kamu, apakah semua ilmu itu harus bermanfaat atau ada juga yang hanya untuk kepuasan diri? Harus bermanfaat sih. Karena semua ilmu kan hampir semua ilmu lah itu bermanfaat semua. Ya walau ilmu itu agak kurang penting atau ilmu tentang diri sendiri lah, akhlak atau yang lain, intinya harus bermanfaat terutama kepada orang lain. Jadi kita harus belajar itu juga harus buat manfaat orang lain gitu, Mas? Iya. Apa yang bikin orang semangat untuk belajar menurut pengalaman Anda, Mas, atau pengamatan? Menurut pengalaman saya ya intinya kalau ingin semangat belajar ya harus diawali niat dulu. Setelah niat baru langsung belajar aja, nggak apa-apa. Kalau udah mulai belajar, nah itu dilalar terus biar nggak hilang. Berarti itu kalau belajar itu harus niat ya, Mas? Iya, harus niat. Kalau nggak niat itu bagaimana, Mas? Kalau belajar tanpa niat ya agak kurang sih. Ibarat belajarnya itu cuma belajar saja, nggak ada niatan untuk belajar. Ibarat seperti menghafal terus langsung hilang gitu. Cuma ingin tahu saja lah. Apakah kamu pernah mengalami situasi di mana ilmu yang kamu pelajari langsung terpakai di kehidupan sehari-hari, Mas? Pernah. Ilmu masyarakat itu kayak tahlilan itu, kayak kan dulu kapan itu pernah ziarah bareng sih sama teman-teman lah. Ziarah bareng terus gak ada yang mau mimpin ya terus saya harus bagaimana ya, saya langsung menunjukkan diri, langsung maju, saya aja yang mimpin gitu kan kata saya. Terus yang ngatur siapa? Yang ngatur
siapalah ini teman yang lain, terus saya nerusin tahlil sama doanya. Berarti hadrohnya awal itu teman Mas gitu. Iya, terus lanjutannya saya. Oh gitu. Kalau yang doa itu Mas juga Saya juga. Oh. Menurut kamu kenapa pelajaran yang terasa nggak penting, apakah benar-benar nggak penting atau belum terasa manfaatnya? Belum terasa manfaatnya. Karena cuman dari belajar saja tanpa praktek itu kurang puas lah, kurang memuaskan. Kalau kamu diminta memilih satu pelajaran yang menurut kamu paling berguna untuk masa depan, itu apa dan kenapa? Trading sih. Karena gimana ya, sekarang kan sudah zaman di era digital, sudah mulai dunia online lah. Ya saya ingin menguasai ilmu trading, entah itu kripto, forex, apa saham lah. Intinya itu untuk masa depan saya. Kalau boleh tahu apa tadi ilmu trading itu kayak apa Mas? Ya sepengetahuan saya ya ilmu tentang jual beli market lah. Seperti itu. Kalau biasanya ya ada yang nyebut jual beli saham. Itu bagaimana Mas marketingnya kok? Marketingnya menyesuaikan nilai harga lah. Kalau dalam dunia forex, ketika ada banyak yang ketika candle naik, itu otomatis orang-orang pada akan buy. Sedangkan ketika candle turun atau downtrend lah bahasanya, downtrend, itu orang-orang akan ngambil sell, jual. Sepengetahuan saya gitu. Apakah semua orang harus belajar hal yang sama atau harus sistem pendidikan memberi kebebasan sesuai minat Mas? Sistem pendidikan memberi kebebasan sesuai minat, karena minat seseorang itu berbeda-beda. Contoh seperti Anda lah minat di podcast atau di apalah, sedangkan saya minatnya ya di dunia trading. Saya mau insya Allah saya mau merintis dulu lah sebagai trader modal minim. Trader modal minim, tapi bismillah, usaha dulu lah. Berarti kalau ada orang ya Mas, gini, ada pendidikan kan harus menguasai, tapi orangnya tidak minat, kan ada 5 pendidikan lah, orang itu minat di satu tapi dia harus menguasai semua, itu bagaimana Mas? Ya kalau emang gak ada niat untuk menguasai semuanya ya susah. Kecuali kalau ada niat, ya walaupun sedikit insya Allah bisa, walaupun sedikit dari 5 itu. Setahu saya lah. Soalnya tidak semua kemampuan orang itu harus sama kepada orang lain. Harus sama orang lain. Sama seperti orang lain. Kemampuan orang kan ya berbeda-beda sih. Semisal otak saya mampunya hanya minat satu saja, tapi disuruh 5 tetap nggak kuat. Sedangkan orang lain ada yang kuat, ya ada yang mampu. Ya itu kan prinsip orang lain sendiri. Kita mah jangan ngikutin orang. Harus punya prinsip. Iya, punya prinsip. Harus ngikuti kata hati. Oh gitu. Seperti itulah. Kalau tidak ada minat itu pasti nggak bisa ya Mas? Iya, pasti nggak bisa. Ya walaupun bisa pasti kurang paham. Apa yang paling sering bikin kamu kehilangan fokus saat belajar Mas? Temen sih. Kenapa? Maksudnya Mas? gimana lah? Ketika kita lagi serius belajar, tiba-tiba teman ngajak, yuk ngerokok, yuk ngopi, yuk nongkrong, yuk. Nah disitulah kita nggak fokus dari belajar. Mau nolak tapi sungkan lah karena diajak temen, mau ikut tapi sayang banget, nah, waktu demi waktu nggak belajar kan ya sayang banget sih, ya nggak? Iya. Begitulah pengetahuan saya.
Menurut kamu apakah media sosial lebih banyak mengganggu atau membantu dalam proses belajar Mas pada saat ini? Pada saat ini membantu dalam proses belajar. Saya kan mau jadi itu sih, ya trader lah, biasanya trader. Saya menonton di Facebook atau di IG itu banyak reel video-video singkat yang mengajarkan tentang bagaimana cara marketing lah, bagaimana cara market, bagaimana kita bisa menganalisis ini, memahami teknikal fundamental, dan gimana kita bisa cari posisi yang baik untuk menjadi cuan lah bahasanya. Nah, contoh kecil seperti itu. Bagaimana kamu menyimbangkan antara belajar dan hiburan Mas? Menyeimbangkan antara belajar dan hiburan, intinya kalau dalam waktu dalam jam 6 sampai duhur lah, itu buat sekolah kan, ya sama-sama belajar. Habis itu kan pulang lanjut ngegame lah, cara biar otak refreshing, nggak terlalu fokus terus ada belajar, karena apa ya, otak itu harus butuh hiburan sih menurut saya. Kalau nggak ada hiburan ya sepaneng. Apa pendapat kamu tentang tekanan nilai dan ranking di sekolah Mas? Biasa aja. Nilai dan ranking hanyalah angka kok. Soal kesuksesan kan nggak ada yang tahu. Biasanya orang-orang yang duduk paling belakang itu paling sukses duluan, insya Allah. Ya, kan tergantung. Kalau orang di depan kan biasanya mencari ranking biasanya atau mengejar nilai. Karena kebanyakan orang yang mendapatkan ranking 1 ya itu cara pemikiran saya lah, bukannya saya seuzon kepada orang-orang yang ranking 1, enggak, bukannya saya benci, enggak. Cuman kebanyakan emang banyak yang caper lah, cari perhatian sama guru biar dapat ranking. Walaupun nilainya jelek, tapi di hadapan guru dia akhlaknya baik, tapi berharap untuk ranking 1 lah. Itu kebanyakan seperti itu. Kalau menurut saya loh. Bagaimana kamu mengatur waktu belajar supaya tetap efisien Mas? Saya mengatur waktu belajar ya dikala sempat saja sih. Gimana ya, soalnya akhir-akhir ini ya banyak kesibukan, jadi jarang belajar lah. Kalau sempat ya belajar saja, ya walaupun sedikit tapi kan konsisten lah, hampir setiap hari. Seenggaknya nggak ada ilmu yang terlalu menghilang lah, ibarat kata gitulah. Ya begitu. Kalau jadwal Mas itu belajarnya jam berapa sampai jam berapa kalau tidak ada kesibukan gitu? Ya kalau malam dari jam 7 ba'da sholat isya Ya. lanjut buka sosmed gitulah, sambil memantau video-video yang positif, intinya dapat membuahkan hasil lah nanti masa depan. Ya kayak yang tadi lah yang saya udah cerita tadi, nonton video gitu. Kalau belajar belajar pelajaran sekolah ya kalau di sekolah saja sih, maksudnya berangkat pagi terus sampai sekolah buka LKS bentar. Jadi kalau guru mengajar kita nggak bingung, kita kan sudah paham materi ini apa, jadi kita bisa paham apa yang guru jelaskan gitu. Kalau boleh tahu, merancang sistem belajar sendiri seperti apa menurut pelajaran impian kamu Mas? Kalau saya merancang sistem belajar sendiri ya belajar film, ya merancang yang penting-penting lah, belajar yang penting-penting. Intinya maksudnya belajar yang penting ya belajar untuk masa depan saja, sama ilmu-ilmu kehidupan. Kalau boleh tahu contohnya Mas? Ya contoh ilmu kehidupan ya tadilah sih, ya termasuk akhlak juga lah, akhlak kepribadian sendiri sih. Terus ilmu tentang ya seperti tadilah kayak tahlilan, kayak manakiban, kayak biasanya kan ada acara manakib sih. Ya kalau tidak ada orang yang mewakili kan seenggaknya kita bisa, ya walaupun manfaatnya sedikit tapi insya Allah barokah. Terus apa sih,
tentang ngulus mayat lah, biasanya ngulus mayat. Jika di suatu kampung nggak ada mudin kan kita bisa menggantikannya. Biar nggak dapat dosa gitu ya mas. Iya. Kalau mas lebih memilih, kan ada orang yang mencari ilmu untuk kan sekarang kan ada yang mondok, ada yang pelajar gitu ya mas. Iya. Itu mas itu lebih berbobot di minat pembelajaran sekolah atau pelajaran di pondok mas? Kalau saya boleh milih ya dua-duanya sih. Karena belajar di pondok itu hanya menyukseskan di sajalah, di akhirat sajalah, ibarat kata gitu. Soalnya ya walaupun ada semua kiai pintar karena ilmunya, karena ilmu agamanya, tapi kan tidak semua orang bisa menguasai seperti itu. Jadi ilmu formal juga ya penting. Ilmu formal juga ya penting karena kita bisa masuk kerja, contoh pabrik lah, contoh kecil, kita bisa masuk kerja pabrik itu karena ijazah. Coba andai kita nggak belajar formal, kita nggak dapat ijazah. Maka dari itu ya sama-sama penting sih. Ya untuk diri sendiri, ya untuk masa depan nanti. Udah seperti itu. Berarti kita harus menyimbangkan gitu ya mas? Iya. Kalau nggak simbang kan seumpama di formal saja kita nggak bisa ke akhirnya saja. Iya. Gitu. Apa pelajaran penting yang pernah kamu pelajari dari pengalaman hidup, bukan dari buku mas? Tentang sopan santun, tentang menghargai teman. Nah seperti itulah, ibarat gini ya. Ini sebuah cerita deh. Kan saya pernah sih ngopi bareng lah di alun-alun apa di warkop gitu. Ngopi ya kan, nggak ada orang yang nggak bawa rokok. Ya saya sebagai yang punya rokok lah ya, ibarat punya rokok, ya saya harus membagi. Ya walaupun rokoknya nggak enak kan nggak masalah, yang penting ikhlas. Ya hal seperti itu banyak orang yang tidak bisa melakukannya, karena hampir di akhir-akhir inilah banyak orang yang kurang sopan lah, terutama di media sosial. Banyak orang-orang kalau ngomen ceplas-ceplus, gak dikontrol, gak mikir dampaknya gimana kepada orang yang di komen itu. Tidak, jadi orang-orang seperti itu gitu, udah susah kalau dibilangin, karena otaknya itu selalu negatif kepada orang. Jadi orangnya itu tidak bisa menghargai orang lain. Seperti itu. Apakah kamu pernah belajar mas dari kesalahan itu, dan boleh diceritakan mas apa pengalamannya? Pernah sih, tapi mau beliin soalnya. Apakah kamu pernah belajar dari kesalahan? Bisa diceritakan mas apa yang pernah jadi kesalahannya mas? Pernah pada apa ya, banyak kok, jadi lupa saya. Waktu kecil dulu disuruh beli rokok sama bapak. Nah udah dibilangin sama bapak, kalau bawa rokok plastiknya jangan diontang-anting lah, biasanya lah, jangan diontang-anting, nanti rokoknya ikut kabur, biasanya gitulah. Nah terus saya ngeyel, saya ontang-antingin terus lah. Namanya juga masih kecil sih ya, masih suka hiburan, masih mikir dunia bermain, nggak terlalu mikir apalah dampaknya, intinya senang dulu lah. Kalau udah kejadian baru misal kan gitu. Nah pas keadaan seperti itu, tak ontang-anting di kencer jembatan, di daerah jembatan lah. Akhirnya rokoknya nyemplung, rokoknya
nyebur ke kali, ke sungai. Iya. Ya. Terus pulang-pulang saya dimarahin sama bapak. Terus habis dimarahin itu saya pergi ke kamar, saya tengkurap, terus saya memikir, lapo ngene iki aku nggak ora percaya karo ngene Pak aku. Iya. Dalam bahasa saya sendiri loh. Iya, enggak apa. Ngerti ngene aku mau rasa tahun tangan teh ngene. Ketun aku niki. Ngene nek wis ngene iki sengeni aku. Di pikiran saya seperti itu. Akhirnya saya sadar bahwa ucapan seorang ayah ya tetap harus dipahami juga, harus ditaati lah. Karena walaupun hal kecil tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Contoh seperti itulah. Kalau boleh tahu kesalahan paling besar itu apa, Mas? Dan direnungkan sampai saat ini. Ada sih Mas, cuman gimana ya? Nggak pantas sih kalau saya menceritakannya di sini. Ya udah, ayo gitu Mas. Ya, gitulah. Apakah kamu ikut kegiatan ekstrakurikuler atau komunitas apa yang kamu pelajari dari sana, Mas? Pelajari tentang kekompakan sih. Karena dalam suatu komunitas kan tidak hanya satu orang sih. Iya. Dalam satu komunitas pasti terdiri dari minimal lah 10 orang baru bisa disebut komunitas. Kalau saya sendiri ya komunitas nggak ikut sih. Kalau ekstrakurikuler ya ada ya paling olahraga itu aja lah. Olahraga voli ya, olahraga voli kan ya juga harus pakai kekompakan juga ya. Kalau nggak kompak ya kocar kacir, berantakan semua, jadi nggak bisa fokus voli, nggak bisa fokus sama materi, malah yang ada bingung semua. Udah gitu. Menurut kamu, kenapa ilmu dari pengalaman kadang terasa lebih nempel daripada ilmu yang dari buku, Mas? Iya, karena ilmu yang bingung salah. Dari pengalaman Iya, daripada di buku. Karena ilmu dari pengalaman itu kita sudah mempraktekannya dan juga kita juga sudah merasakannya. Ya walaupun agak kurang paham sih, tapi seenggaknya kita udah tahu caranya gitulah. Sedangkan dalam belajar, kalau kita cuma belajar tanpa mempraktekannya, itu malah nggak akan paham. Contoh kecil, kita belajar nahu, kita belajar sorob, kita belajar bahasa Arab, tapi kita tidak pernah mempraktekannya di kitab kuning kosongan. Itu yang ada malah muspro, nggak bermanfaat. Sayang banget malah ilmunya. Ya jadi ya tetap masih lebih penting ilmu dari pengalaman. Serasa ya walaupun dulu masih belum paham, tapi semenjak langsung dari pengalaman, langsung dari praktek lah ibaratannya, jadi mulai paham. Saat ini ilmu yang dari pengalaman itu dipelajari sampai sekarang itu apa, Mas? Belum ada sih, masih belum ada. Bagaimana peran guru dalam menumbuhkan semangat belajar, Mas? Peran guru untuk menumbuhkan semangat belajar saya ya menyupport semua muridnya, termasuk saya. Kan ada salah satu guru itu ya, emang dulu saya kan pertama kali mondok emang dedel lah cara bahasanya, bodoh lah, karena belum tahu soal nahu sorof, hampir ingin boyong itu. Nah terus berjalannya waktu 2 tahun, akhirnya sudah mulai paham. Terus ada guru yang menyupport saya, karena kaget dengan saya yang sekarang, sampai beliau berkata begini, "Loh Ham, kowe kok saiki berubah?"
kok saiki kok tambah pinter, ora kok biyen. Iki biyen beling rokokan, metu pondok. Saiki kok wis berubah. Ya. Terus saya jawab, "Ya nggih to, Pak. Masa ada kawet biyen mboten berubah-berubah kan wagu ya." Gitu. Nah, itu kan pada kelas 3 SMP. Terus pada waktu kelas 1 SMA, 1 MA ini kan saya kelas wusta. Terus saya selalu dibanding-bandingkan sama orang yang lebih pintar dari saya. Ya, enggak saya sebutin lah namanya. Sampai beliau berkata begini, "Ilham iki lho aslinya pinter. Cuman wong iki keset turu-turu, gak tahu belajar. Aslinya Mbok Ilham gur nyanyi kue-kue tok gitu. Gampang." Guru yang menyupport saya seperti itu. Jadi saya ya selalu mengingat kata-kata itu. Walau saya menyerah tapi saya tetap harus berjuang. Sampai kata lelah menjadi lilah. Ya seperti itulah. Apa yang paling kamu hargai dari guru yang kamu kagumi, Mas? Dari tentang menghargai seorang murid sih. Kan kebanyakan guru biasanya banyak yang main tangan, kasar sama murid. Tapi kalau guru-guru yang ada di pondok Fathul Huda itu ya selalu menyikapi lah sama santri-santrinya, sama murid-muridnya. Contoh kecil itu kayak ada yang melanggar, jadi melanggar peraturan lah. Biasanya kan banyak yang melanggar peraturan. Biasanya enggak langsung dihukum keras, enggak dikasih dispen apalah. Nah, sifat itu yang tidak banyak seorang guru tanamkan. Contoh seperti itu. Apakah orang tua kamu memberi dukungan penuh dalam proses? Apakah orang tua kamu memberi dukungan penuh dalam proses belajar? Seperti apa bentuk dukungannya, Mas? Kalau boleh tahu. Dukungan sih cuman bilang gini saja. Sing tenanan Mas nak sekolah. Aja sering dolanan HP. Udahlah gitu aja. Terus selalu berdoa buat saya. Dukungan yang tak berhenti-berhentilah. Selalu mendoakan gitu, Mas, Iya. buat anaknya biar sukses gitu. Iya. Iya seperti itu. Teman seperti apa yang menurut kamu bisa bikin kamu lebih semangat belajar, Mas? Teman yang mengerti posisi atau situasi kondisi temannya sendiri. Maksudnya gini loh, saya punya teman, sedangkan saya sibuk dalam belajar. Dia pengertian. Oh kayak lagi belajar, rasa diganggu, wis ben wong belajar. Engko nek wis bareng kok garek dhewe jak ngopi. Nah, teman seperti itulah. Sebenarnya susah lah cari teman seperti itu. Bisa menghargai temannya, bisa mengerti keadaan temannya. Apalagi kalau membantu dalam keadaan susah. Itu yang paling susah didapat teman seperti itu. Ya ada sih teman saya yang masih pedulilah sama saya. Ya itulah. Apakah kamu pernah belajar sesuatu yang penting dari adik, kakak, atau bahkan orang asing, Mas? Belum pernah sih. Misalnya cuman kalau belajar sama orang dewasa atau adik atau orang-orang asing lah, itu paling cuma bertanya apa itulah, apa inilah. Itu intinya saja yang kurang tahu, itu saya cuma tanya saja, enggak terlalu terobsesi dengan cecetan terus, intinya terus nyambung terus, enggak. Paling cuma jawab singkat terus udah gitu aja. Terus saya mendalami dengan cara browsing apalah bahasanya di Google, menyercing ya. Di Google, di AI, di ChatGPT gitulah, biar saya lebih paham. Soal menjabarkannya nanti bisa tanya orang lagi. Seperti itu. Bagaimana cara Mas membedakan informasi yang benar dan hoax di internet, Mas? Cari pembuktian. Kan tidak semua informasi itu
valid semua, banyak yang tidak valid. Contoh seperti informasi berita tentang Roma Irama meninggal seperti itu hoax itu. Padahal Roma Irama masih sugeng, masih segar, masih sehat, alhamdulillah. Ya seperti itulah. Menurut kamu apakah AI atau kecerdasan buatan seperti ChatGPT bisa membantu proses belajar, Mas? Dan kenapa? Bisa nih. Semisal saya tidak tahu tentang ini, tidak tahu tentang itu, saya bisa mencarinya di ChatGPT. Jadi kita bisa lebih tahu dan lebih paham lah tentang apa yang kita cari, tentang apa yang kita searching tadi, biar kita paham. Menjabarkannya ya lewat ChatGPT langsung juga bisa sih. Kalau mempraktekannya ya nanti tunggu saatnya gitu. Apa tujuan jangka panjang kamu dalam belajar? Apakah hanya untuk pekerjaan atau juga untuk pengembangan diri, Mas? Ya untuk pekerjaan, ya untuk pengembangan diri juga. Karena belajar ya bukan hanya sekedar tahu-tahu saja. Ya kita ya harus mengembangkan untuk diri sendiri, ya untuk kerja juga. Karena gimana ya, ya sama-sama penting lah bagi saya. Udah gitu. Setelah lulus sekolah nanti, apakah kamu tetap ingin terus belajar dalam bentuk apa, Mas? Kalau lulus sekolah nanti belajar yang saya nantikan di masa depan. Ya tadi itu seperti belajar trading lah. Saya kan kalau niat saya kalau sudah lulus sekolah kan mau kerja dulu, cari modal buat usaha apalah. Terus kalau ada modal ya mau masuk ke dunia trading, seperti itulah. Itu niat saya kalau sudah lulus nanti. Nggak lebih dari itu. Terakhir nih, Mas, coba isi kalimat ini dengan versi kamu. Ilmu itu penting karena untuk kehidupan. Contohnya, Mas, ilmu apa, Mas? Ya. Contohnya ya sama sih hasilnya, contohnya kayak yang awal, cuman yang lebih penting itu apa, Mas? Ya yang lebih penting ya untuk membahagiakan orang tua. Seperti itulah. Karena gimana ya, ilmu kan untuk kehidupan. Nah sedangkan kehidupan kita tentram, sedangkan orang tua kita tersiksa, ya sama saja, ya percuma lah kalau lu punya ilmu tapi kamu tidak bisa membahagiakan orang tua. Kan saya seperti itu sih. Itu kalau menurut saya. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan tentang pentingnya terus belajar dimanapun dan kapanpun kita ada. Semoga setelah dengerin episode ini kamu jadi mikir, sadar bahwa belajar bukan beban tapi bekal. Bahwa setiap pengalaman, bahkan yang pahit sekalipun, bisa jadi pelajaran kalaupun kita mau terbuka dan mau berkembang. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Saya Muhammad Wayan Syafi'i. Terima kasih.